Ini tadi kan ada, kalau saya lihat nih Mas, di beberapa kasus ini kan, misalnya ada nih soal kasus misalnya terjadi pemerkosaan di saat kedua pasangan ini sedang berpacaran begitu. Ketika berpacaran ini salah satu pasangannya misalnya yang wanita ini merasa dipaksa begitu, ketika merasa dipaksa untuk melakukan hubungan intim. Sebenarnya ini kan dipaksa, tapi kadang ada yang mengatakan ketika sudah pacaran berarti memang dia suka sama suka begitu, Mas. Untuk membuktikan bahwa dia memang mendapatkan unsur kekerasan dan unsur paksaan dari pacarnya. Begitu cara membuktikannya seperti apa sih, Mas Taufik? Iya, Mbak Sheila. Dalam kasus pemeriksaan itu kan kita berbicara, mohon maaf ya, kita ini masuknya kelamin laki-laki ke perempuan gitu. Ini unsur pemerkosaannya di situ. Nah, kalau dalam itu ketika terjadi akan sangat berbeda kok sebenarnya. Itu ada unsur paksaan dan tidak. Ya, nanti ada yang namanya visum et repertum. Ya, visum itu akan menjadi bukti sangat kuat ketika nanti seseorang korban pemerkosaan itu lapor kepada kepolisian, kepada pihak berwajib, pasti akan divisum dulu. Adakah organ-organ yang rusak? Adakah kemudian bekas-bekas luka, bekas-bekas benturan-benturan dan sebagainya, itu akan ada. Itu yang pertama, yang paling nanti mudah dilihat. Yang kedua, dari situasi kondisi badan atau barang-barang di sekitar korban. Pemerkosaan dengan suka sama suka itu sangat berbeda sekali. Ya, pemaksaan itu berbeda sekali. Kalau pemaksaan itu barang membuka baju kan tidak secara sukarela. Itu pasti ada yang sobek, ada yang rusak, ada yang kemudian dilepas paksa begitu, akan ada bekas-bekas kalau di dalam visum itu namanya bekas-bekas luka yang kemudian akan kelihatan sekali bahwa itu nampak adanya pemaksaan. Ini kedua dari sisi bukti-bukti. Yang ketiga sebenarnya bisa dilihat dari kesaksian. Ya, kesaksian ini saksi ini bisa dari saksi kalau memang ada yang melihat bahwa itu dipaksa, dipegang dan sebagainya. Kalau misalkan itu dari keterangan ahli, itu psikolog atau ahli kejiwaan akan melihat bahwa ada guncangan ketakutan atau trauma dari si korban terkait dengan kejadian tersebut. Nah, ini penting untuk kemudian nanti diperhatikan bagi para penyidik untuk melihat bahwa ini ada pemaksaan atau tidak gitu. Maka sebenarnya Mbak Sheila, ketika seseorang ini hendak melaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pemerkosaan ini, hal yang penting adalah waktunya. Jangan terlalu lama. Ya, kalau memang benar-benar pernah terjadi bagi para perempuan, mbak-mbak di mana saja yang menonton acara ini, jangan pernah takut untuk melaporkan. Ya, karena bukti-buktinya itu sangat-sangat tipis dan bisa cepat hilang gitu. Meskipun tetap bisa diproses, tapi akan lebih mudah kalau dalam waktu yang tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Ya, di TKP-nya masih bisa dicek, tes DNA, sidik jari, itu akan bisa kelihatan semuanya ketika dalam waktu yang masih singkat. Tapi kan kadang-kadang Mbak Sheila yang terjadi adalah korban ini pada malu. Ya, malu kalau nanti saya lapor, nanti saya dipublikasi, nama baik keluarga saya mesti rusak begitu. Yang kedua takut, ini yang melakukan orang berkuasa, orang tua, nanti kalau nggak diproses bagaimana, saya malah disalah-salahkan gitu. Maka ada tips-tipsnya sebenarnya dalam hal ini untuk kemudian bagaimana supaya laporan pemerkosaan ini bisa diproses dan kemudian orang berani melaporkan begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.